itu di UIN Malang itu sendiri. Nah, sejarahnya di UIN Malang itu sendiri adalah kita membentuk komunitas Google Developer Student Club itu pada tahun 2018 dan itu diketuai oleh Mas Nanda. Namun pada saat itu memang masih di Indonesia itu bisa dikatakan sebagai tahap awal atau tahap percobaan seperti itu. Jadi memang belum diresmikan dari UIN Malang itu sendiri. Dan GDSI ini baru resmi menjadi komunitas teknik informatika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu pada bulan Agustus 2021 ini, beberapa hari lalu ya, yang diresmikan oleh Bapak Cahyo Krisdian seperti itu, selaku ketua jurusan pada saat itu ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin bisa di next. Oke, lalu background dari Google Developer Student Club Maliki. Nah, latar belakang nih, kami membentuk suatu komunitas Google Developer Student Club itu apa sih? Jadi seperti yang kita ketahui, seperti yang teman-teman ketahui, perkembangan teknologi ini semakin cepat ya. Ditambah lagi pada saat pandemi sekarang ini, banyak teknologi yang bermunculan. Dan yang populer saat ini adalah teknologi-teknologi yang ada di Google juga. Dan bisa dikatakan seperti mobile, web, seperti itu. Dan machine learning, dan data science, dan masih banyak lagi ya. Kemudian di Indonesia sendiri itu merupakan negara yang memiliki perkembangan startup yang cukup tinggi. Dan selain itu juga banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar kita. Dan salah satunya bisa kita ambil contoh seperti UMKM seperti itu ya, yang ya, di mana mereka itu semakin menurun untuk tingkat penjualan mereka, penghasilan mereka jadi semakin turun seperti itu. Nah, berdasarkan kasus tersebut, kami membentuk komunitas DSC Chapter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Seperti itu. Bisa di next, Kak? Oke. Oke, sekarang ke purpose atau tujuan dibentuknya komunitas ini ya. Jadi komunitas Google Developer Student Club itu sendiri kami membentuknya karena kami memiliki tujuan untuk nantinya memberikan ruang bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi dari semua tingkatan, jurusan, fakultas untuk berkolaborasi. Seperti itu. Dan ini mungkin ada yang dari univ lain, kita juga bisa berkolaborasi antar univ lain seperti itu. Jadi kita cakupannya luas ya. Dan diharapkan nanti kita bisa belajar bersama nih untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang saat ini muncul di masyarakat dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada di Google seperti itu. Dan dari Google sendiri itu mencari bakat-bakat dari seluruh kampus di Indonesia untuk menjadi leader di program DSC atau Developer Student Club itu sendiri. Dan apa sih fungsi leader itu? Nah, fungsi leader itu dimaksudkan untuk menyiapkan nantinya, untuk menyiapkan DSC di masing-masing kampus. Dan salah satunya adalah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dibentuk dengan nama Developer Student Club UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atau bisa disingkat dengan DSC Maliki. Kemudian tujuan yang lain apa sih? Tujuan yang lain pastinya memperkenalkan DSC Maliki kepada seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan berusaha untuk berkolaborasi dengan mahasiswa dari seluruh komunitas berbasis teknologi, baik dari UIN Malang maupun dari luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, seperti itu. Kemudian kita juga ingin mengajak dan memotivasi mahasiswa untuk belajar dalam memecahkan permasalahan, nanti serta memberikan impact seperti itu. Jadi yang paling kita prioritaskan itu nantinya bisa memberikan impact pada masyarakat seperti itu dalam pengembangan teknologi-teknologi yang ada di Google seperti itu. Dan tujuan kami mengundang kakak-kakak dan teman-teman semua sekarang, selain untuk mengenalkan komunitas ini adalah diharapkan nantinya
bisa berpartisipasi dan berkolaborasi dengan kami untuk saling mengembangkan komunitas seperti itu. Oke, kemudian bisa di next, Kak. Ya, oke. Di sini vision ya atau visi dari visi kami Google Developer Student Club, yaitu to help the public and community with technology that is easy for them to use. Jadi kami mengharapkan nantinya setelah terbentuknya DSC ini kami bisa membuat teknologi yang nantinya bisa memudahkan komunitas dan juga masyarakat sekitar dan bisa bermanfaat seperti itu. Dan untuk komunitas sendiri, kami harapkan nantinya bisa dengan adanya DSE ini bisa terdorong untuk berkembang lebih cepat lagi seperti itu. Oke, bisa di next, Kak. Oke, ini mungkin udah ini ya target dari member kita. Target member kita dari Google Developer Student Club itu apa sih? Apa ada requirement tertentu? Pastinya ada ya. Yang pertama itu pasti mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu sendiri. Yang kedua, have interest and desire, atau yang memiliki minat atau ketertarikan dan kemauan untuk mencari solusi dari permasalahan kecil yang ada di sekitar kita maupun yang kompleks yang terjadi di masyarakat seperti itu. Lalu kemudian ada seriousness to keep exploring. Jadi kita butuh orang yang gigih, kita butuh orang yang apa ya, yang benar-benar sungguh-sungguh kayak gitu untuk terus mengeksplor hal-hal baru seperti itu, mengeksplor hal-hal baru nantinya guna meningkatkan hard skill serta soft skill teman-teman seperti itu. Jadi yang kita targetkan ada 3 itu. Kita nggak menargetkan misal harus jago IT, nggak. Kita merekrut dari seluruh mahasiswa UIN Malang, tidak harus teknik informatika seperti itu ya. Namun yang mereka memang minat di bidang teknologi, khususnya teknologi di Google seperti itu. Mungkin bisa di next, Kak. Oke, oke. Kemudian di sini untuk kegiatan ya, kegiatan yang nantinya mungkin kita selenggarakan dalam waktu dekat seperti itu. Yang pastinya yang pertama itu workshop. Nah, untuk workshop sendiri itu kita biasa menyebutnya itu study jam ya, study jam seperti itu. Untuk study jam ini sebentar. Untuk study jam ini merupakan suatu event untuk belajar bersama seperti workshop pada umumnya ya. Cuman kita lebih akrab, kami lebih akrab itu menyebutnya study jam seperti itu. Nantinya event ini digunakan untuk belajar bersama mengenai teknologi Google menggunakan platform-platform yang ada di Google seperti itu. Dan media pembelajaran pada event ini itu akan banyak ya. Namun ada platform utama nantinya pada saat study jam ini, dan platform tersebut akan saya jelaskan pada slide nanti ya. Nah, terus kemudian pada event ini teman-teman nantinya belajar mengenai ya sudah saya katakan tadi ya, teknologi Google itu mungkin kalau teman-teman masih awam teknologi Google apa sih? Nah, itu misal contohnya itu semacam Firebase, kemudian Google Cloud, kemudian nanti security, kemudian ada Android app atau aplikasi Android. Kalau di Google itu dia fokusnya ke Flutter, Kotlin, seperti itu, Flutter, Kotlin. Namun tidak menutup kemungkinan kalau memang akan diselenggarakan misal Java, seperti itu ya. Kemudian ada progressive web app juga, dan masih banyak lagi dari teknologi di Google tersebut. Dan pastinya nanti pada saat study jam ini kita menggunakan labs yang berkualitas dari Google Developer dengan cuma-cuma seperti itu. Dan selain itu event ini pastinya dapat dihadiri oleh teman-teman yang sekiranya masih pemula seperti itu, masih awam dengan apa sih itu Firebase, apa sih itu Google Cloud, kita sangat terbuka dengan itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada webinar. Webinar seperti yang kita selenggarakan sekarang ya, webinar atau bisa disebut Tech Talk juga.
Seperti itu. Seperti yang kita tahu ya, webinar itu merupakan seminar yang dilakukan melalui situs web. Nah, teman-teman pasti udah tahu lah, atau teleconference seperti itu. Nah, sebenarnya kami dari Google Developer Student Club itu ingin melakukannya melakukan seminar ya, atau secara offline di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, seperti itu. Dan namun dikarenakan masih pandemi ini dan juga untuk vaksinnya itu masih belum terlalu luas juga, jadi ya kita terpaksa untuk menyelenggarakannya itu secara online seperti itu ya. Dan untuk webinar ini kami sangat terbuka bagi teman-teman semua dari seluruh universitas di Indonesia, khususnya juga UIN Malang sendiri ya, untuk berkolaborasi memberikan ilmunya seperti itu. Dan kami dari DSE itu sangat terbuka apabila nanti teman-teman ingin menyampaikan suatu materi yang mana materi tersebut di luar pembahasan dari teknologi Google. Misalkan materi tersebut nantinya berhubungan dengan soft skill seperti itu. Soft skill contohnya saja misal manajemen stres, cara membuat CV yang baik seperti itu. Kemudian pertanyaan yang diajukan oleh interviewer seperti itu. Asalkan materi tersebut nantinya berhubungan dengan pekerjaan di industri, khususnya industri teknologi seperti itu ya. Oke, kemudian ada build projects and solution. Nah, ini mungkin teman-teman teknikal ini mungkin yang suka ya. Di sisi lain dari study jam, ini ada juga build projects and solution. Ini sebenarnya lebih fleksibel saja. Jadi ketika ada teman-teman nih menjumpai suatu permasalahan dan itu pada saat itu ditambah lagi teman-teman udah ada solusinya gitu, udah ada solusinya. Namun solusi tersebut nggak bisa teman-teman realisasikan karena memang teman-teman mungkin tidak terlalu jago di bidang pembuatan app ataupun web atau pembuatan teknologi atau pembuatan produk seperti itu. Nah, kami sangat terbuka ke teman-teman semua, khususnya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ya, untuk membantu nantinya merealisasikan dan nantinya kita akan sama-sama belajar kayak gitu. Jadi teman-teman yang nantinya menemukan solusi lalu kontak ke kami ingin mewujudkan solusi tersebut, nantinya kita akan sama-sama belajar dari belajar membuild produk tersebut sama-sama membuild seperti itu. Kemudian apabila solusi tersebut memang dapat benar-benar memberikan impact pada masyarakat atau lingkungan sekitar, keuntungannya adalah pastinya menambah pengetahuan dari teman-teman. Yang kedua akan mendapat sertifikat dari DSC UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, apabila nanti build project and solution-nya teman-teman itu memang bisa dikatakan benar-benar bagus kayak gitu. Nah, nanti bisa diikutkan oleh pada event selanjutnya ini adalah Solution Challenge seperti itu. Nah, Solution Challenge itu merupakan ini ya kontes atau lomba. Nantinya itu berupa keterampilan di mana teman-teman itu atau mahasiswa harus mengembangkan solusi yang memecahkan dan menangani satu atau beberapa dari United Nations 17 Sustainable Development Goals. Nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai United Nations ini. Jadi pokoknya nanti solusi itu harus mencakup minimal salah satu dari United Nations 17 nanti. Mungkin bisa di next, Kak. Oke, ini masih video. Sebentar saya akan dulu. Jadi untuk United Nations 17 Sustainable Goals itu merupakan 17 tujuan pembangunan yang berkelanjutan itu menggunakan teknologi dari Google tersebut. Bisa kembali tadi, Kak? Bisa dimulai untuk videonya. Silakan. With increasing demands placed on the planet by a growing population, sustainable development is one of the biggest challenges we are facing today.
The United Nations 2030 Agenda represents a global consensus to achieve sustainable development worldwide in just over a decade, ensuring that no one is left behind. The 17 United Nations Sustainable Development Goals, also known as the SDGs, adopted in the framework of the 2030 Agenda, are a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy peace and prosperity. International standards tackle a host of global issues. As a catalyst for innovation and best practice, they are solutions for industries, businesses, and communities. They also help protect consumers from unsafe and harmful products. As such, international standards are key to supporting the implementation of the SDGs and making them a reality. ISO works with leading experts and partners from around the globe to provide relevant tools that can be applied everywhere. From climate change to energy efficiency, our standards respond to global needs and help benchmark our progress against the SDGs. Users around the world will increasingly find in our collection of international standards solutions to ensure the sustainable development of the planet. Together, with ISO standards, we can contribute to making the 2030 Agenda a reality, so no one is left behind. Oke, jadi itu tadi ya. Oh, ini ada yang kurang tulisannya mungkin. Solution challenge. Bisa di next, Kak. Kelebihan kayaknya. Halo, mungkin kelebihan mungkin. Kak Ila. Kelebihan, Kak, bukan bukan kurang. Nah, oke. Nah, tadi teman-teman udah lihat ya secara singkat apa sih itu SDG kayak gitu. Jadi SDG itu bisa dikatakan tadi ya udah aku jelasin juga. Jadi syarat-syarat nantinya ketika teman-teman mau ikut yang eventnya itu Solution Challenge. Nah, Solution Challenge itu basisnya bukan dari universitas lagi, bukan dari Indonesia, tapi basisnya global ya, internasional seperti itu. Nah, jadi mungkin aku nggak akan sebutin semua, aku bakal nyebutin yang 5 aja. Jadi yang pertama itu no poverty. Jadi kita kalau bisa teknologinya itu bisa mengurangi tingkat kemiskinan seperti itu. Kemudian yang kedua itu zero hunger atau kita mengurangi tingkat kelaparan di sekitar kita. Kemudian juga ada kualitas kesehatan, kemudian ada kualitas pendidikan. Terus yang kelima ini adalah kesetaraan gender seperti itu ya, dan masih banyak lagi, ada 17. Oke, mungkin bisa di next, Kak. Oke, oh tadi Kak, mohon maaf. Sebelumnya. Nah, solution challenge tadi, Kak. Nah, ya, bisa di play videonya. Hi everyone, I'm Arman Hazarkani, and in this video, we'll go through the workflow of building a hypothetical solution for the Google Developer Student Club's 2020. Ini saya jelaskan simpel dulu ya. Jadi ini salah satu nantinya ketika teman-teman ingin ikut solution project itu. Jadi ini penjelasan secara singkat example project-nya kayak gimana. Oke, bisa di play, Kak. 21 Solution Challenge. In the previous video, we explored the United Nations 17 Sustainable Development Goals and brainstormed some sample solutions we could build. In this video, we're going to pick one of the sample solutions and together we'll quickly walk through the journey to building a successful demo. One of the ideas we came up with in the previous video was to develop an elderly-friendly education platform solving for the Sustainable Development Goal number 4, quality education. So first, I'll share my initial thoughts with my Google Developer Student Club's members. I'll introduce myself and my strengths, and I'll highlight what types of talents and experience I'm looking for in my prospective team members. For example, let's say I have solid UI/UX abilities, but I need help when building the server side of my application,
and I definitely need help leading the team and managing the project. Once I meet with the potential team members and some of us decide to join forces, it's time to do a design sprint. We do this in order to properly define the problem and then come up with possible solutions. For detailed instructions on this step, check out this video series. Once we're done with our design sprint, let's assume we've defined the problem as mobile apps can be too complicated for the elderly and the buttons are too small. And elderly users sometimes find the discovery stage too complicated, or find the course tutor style to be too millennial oriented or fast. Also during the design sprint, we define the solution as 1, build a platform that supports the niche market of elderly education. 2, the client app should be simple to navigate and has minimal distractions, like notifications or ads. And 3, course providers can produce content specifically designed for the elderly, possibly by the elderly, thus providing a revenue stream to a usually underserved demographic. Once we've confirmed it with some potential users, it's time to start designing the user interface. We'll share this load between the team members, but I'll offer to take the lead since I believe I'm good at UX and UI. I'll share my workflow and designs, and the team will go through a few hours of feedback and revisions. This stage can take a day, or it can take a week. Don't rush to implement the solution before you're confident you've designed a workflow and functionality that solves the problem you have defined. In our design, there are 3 user types: the learner, the helper, and the teacher. And my team members are confident we're catering for all user types in the best way considering our specific market. So it's time to design the technology. We've decided to build a progressive web app instead of spending time building both a website and a native Android app. We decided to use Firebase at the backend to serve the course content to our users. At this stage, we'll probably share our thoughts with our teacher or with the DSC lead and ask for their advice on our designs and technology decisions. We'll also ask the DSC lead what workshops we should attend or what code labs we should complete, all in order to be ready for the tasks at hand. Bear in mind, this is just a quick walkthrough of this stage, so be sure to check out my videos on designing the technology or the many resources we have on the website. Next, we will spend the time to build our solution. On our team, we have a couple of members who build the progressive web app and a couple of members who build the server side, front end and back end. You might separate the tasks differently, or you might have less team members. Whatever works for you and your team is fair game. If we get stuck, we'll ask a question on Parthian. Through the Parthian platform, you'll be able to reach out to Google developer experts who are ready to help you with any technical questions you might have. Be sure to visit the platform to receive online support and mentorship while you're working on your project. This part is important. At times, you might get stuck or even dispirited. Getting advice from a world-class expert can really help your team push through and build a great solution. So I encourage you to reach out to the Google developer experts through Parthian. Once we have a beta version, we'll go through some user testing and we'll get feedback. We'll iterate over our code and we'll remove any bugs that we find on the platform. Now that we're close to a great working version of our solution, 1 or 2 of our team members will start researching pitching strategies and how we should present our solution in a demo. We'll record a video demo of our app. And finally, we'll warm up our acting chops and prepare an awesome demo, which will inspire people to use or recommend our app to the prospective demographic of users. And that's it. Wow. That was 2 to 3 months of effort compressed into 3 minutes. Obviously, I'm not suggesting that it'll be this easy or super quick to come up with a winning solution. But if you're passionate about your problem and your solution, and if you use resources provided such as workshops, hackathons, code labs, and the network of Google developer experts through Parthian, you'll have a high chance of developing a solution you will be very, very proud of. So good luck to all of you. Use the resources, and we can't wait to see the awesome solutions you'll come up with. Oke, jadi itu ya, semacam tahap-tahapan apa aja sih ketika kita mau mengikuti solution challenge itu. Nah,
Untuk tadi sepertinya mungkin untuk hadiahnya belum terlalu dijelaskan ya. Nah, jadi pastinya untuk hadiah dari Solution Challenge itu nanti yang pertama diambil 50 tim. 50 tim itu nanti bakal menerima mentorship dari Google dan para expert lainnya dan juga mengimprove apa namanya solution solution teman-teman nanti ke top prize seperti itu ya. Kemudian nanti kalau misal sudah masuk ke 10 besar, 10 finalis, nah ini biasanya nanti akan diambil 3 besar. Nah, untuk yang 10 finalis itu dapat apa sih? Pastinya dapat sebentar, saya lupa untuk dapatnya. Dapat plural site dan swag, kemudian additional customized mentoring from Google, jadi sama, hampir sama kayak yang 60 tadi. Kemudian juga dapat fitur blog dari Google Developers itu sendiri, dan pastinya nanti akan ditampilkan ke Demo Day. Demo Day itu semacam hasil akhirnya dari 10 finalis itu nanti. Jadi ini event Solution Challenge itu merupakan event tahunan dari Google. Nah, kemarin untuk Solution Challenge kemarin itu dimulai bulan Maret itu Maret April, dan demo day-nya itu baru bulan Agustus kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Seperti itu. Kemudian kalau misal udah top 3 winners, apa yang bisa didapetin? Pastinya dapat Chromebook seperti itu. Chromebook ya, kalau misal teman-teman nggak tahu Chromebook, yang semacam MacBook-nya dari Google kayak gitulah. MacBook-nya dari Google. Terus ada juga Coffee Chat with Google Executive seperti itu. Jadi teman-teman bisa diundang ke Google, di Google sendiri itu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Ya mungkin itu ya, itu untuk apa namanya, keuntungannya, dan pastinya ada banyak lagi. Mungkin bisa di next slide. Oke, di sini benefit ketika teman-teman join di Google Developer Student Club UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pastinya nanti dapat learning platform baik itu yang memang dari Google itu premium, baik memang itu free ya, seperti itu. Kemudian nanti ada badge member dan nanti bisa teman-teman bisa di-share di LinkedIn-nya teman-teman, bisa di-share di IG-nya kayak gitu. Badge member dari DSC itu sendiri. Kemudian nanti ada sertifikat, pastinya sertifikat untuk teman-teman nantinya. Dan juga kalau misal teman-teman seperti yang aku katakan tadi, misal teman-teman menyelesaikan build project and solution, juga itu pastinya dapat sertifikat tambahan lagi pasti. Kemudian di sini ada dua, aku tulis hidden gem. Kenapa kok hidden gem? Karena memang ini kami masih menunggu info dari Google langsung, apakah ini nanti memang jadi benefit atau hanya untuk tertentu seperti itu. Jadi yang dua ini aku tulis hidden gem seperti itu ya. Oke, mungkin bisa di next, Kak. Oke, ini yang aku katakan tadi ya, waktu aku jelasin di study jam. Study jam kan tadi aku bilang nanti bakal belajar di beberapa platform ya. Nah, di sini platform-platformnya seperti itu. Jadi ada Code Labs ini, kemudian Quick Labs ini umumnya mereka berbayar seperti itu. Jadi nanti ketika kita menyelenggarakan event, khususnya study jam itu, nanti teman-teman akan mendaftar terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi untuk mendapatkan istilahnya kalau di Quick Labs itu semacam kredit. Jadi kredit itu nanti bisa ditukarkan ke learning pad-nya kayak gitu. Nah, yang terakhir ada Coursera. Coursera ini ya semacam pelatihan juga dari Google seperti itu, dan kemungkinan yang ini kita masih mendapat aksesnya itu Coursera yang free dulu ya. Untuk premium masih saya koordinasikan lagi, saya tanyakan dulu. Seperti itu. Kemudian ada 3 hidden gem nih. Ada 3 hidden gem. Jadi nanti kemungkinan ada 3 platform tambahan lain, cuman memang belum ada info lanjutan dari Google Developer-nya. Jadi aku tulis hidden gem.
kan platform-platform yang bekerja di Google itu memang banyak ya, seperti yang tadi disebutkan oleh di video awal tadi, semacam HackerRank seperti itu dan platform-platform lainnya. Oke, mungkin oke ini sepertinya udah ini ya, udah masuk ke timeline nih. Kayaknya udah slide-nya kayaknya udah mau habis nih. Oke, jadi ini timeline dari DSC Maliki untuk tahun ini ya, untuk terdekat ini sampai bulan Oktober. Jadi yang pertama pastinya Tech Talk yang kita selenggarakan saat ini teman-teman. Dan juga nanti untuk oprek nih, misal teman-teman mau ikut jadi asokor dari DSC seperti itu. Asokor dari DSC itu nanti pada tanggal 7 September untuk pembukaan ini rekrutmennya untuk pendaftarannya ya kayak gitu. Terus nanti pada antara bulan September dan Oktober kita akan membuka oprek untuk anggota dari DSC itu sendiri seperti itu ya. Lalu kemudian ada di September Oktober juga di sini IT Incubation. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin dari di luar TI Informatik TI UIN Malang atau dari universitas lain, ini IT Incubation sebenarnya event tahunan untuk memperkenalkan para maba atau mahasiswa 2021 nanti itu apa aja sih komunitas-komunitas yang ada di Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu sendiri seperti itu. Jadi itu untuk timelinenya. Oke, bisa di next. Oke, ini ada satu lagi. Jika teman-teman ingin bergabung, bukan bergabung sih, ingin connect dengan kita bisa teman-teman bisa nih kunjungi website tersebut, ada community DSC. Mungkin panitia bisa membantu untuk share linknya ke chat. Jadi ada community DSC itu sendiri, kemudian ada LinkedIn dari DSC, Instagram, dan Facebook. Seperti itu ya. Oke. Silakan di-share dulu dari panitia. Mohon maaf, ini slide-nya kok berubah. Oke. Oke, panitia udah dapat ini kah? Udah dapat link-nya kah? Nanti tinggal di-share aja siapa? Oke, sudah. Oke, mungkin bisa di next. Sepertinya sudah habis sih. Oke, jadi mungkin itu ya untuk DSC UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perkenalannya. Thank you, spasibo, kamsahamnida, gracias, merci, dankeschön. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Bintang atas materinya ya, luar biasa sekali. Dari tadi udah ngejelasin panjang lebar di Mas Bintang, mulai dari awal kita ngelihat bagaimana histori dari diri, yaitu dari dia ya tahun 2017 itu adalah permulaan dari GDSC, kemudian kita diskusi tentang apa itu GDSC di UIN Malang, kemudian apa background atau latar belakang pembentukan GDSC ini. Kemudian kita juga dikasih tahu purpose atau tujuan dari GDSC, kita dikasih visionnya juga, kemudian kita dikasih target membernya ya. Target membernya itu dari mahasiswa seluruh Universitas Islam Negeri Malang. Jadi nggak terbatas untuk mahasiswa saja. Jadi kalau dari jurusan psikologi, manajemen, kimia, teknologi Google itu kalian bisa join langsung ke GDSC. Yang tadi udah jelasin ada OPEC-nya juga sih tadi. Jadi untuk teknologi itu nggak cuma di bagian teknikal saja. Jadi kalau misalnya kalian tertarik pada human resource atau statistika atau hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, kalian itu bisa join juga karena di form di form yang sudah diberikan waktu form pendaftaran Tech Talk ini kan ada tulisan tuh manajemen. Kalian tertarik pada human resource, statistika, order. Jadi Google Developer itu benar-benar ngebuka seluas-luasnya pada orang-orang yang tertarik pada teknologi Google di bidang apapun itu. Kemudian dijelasin juga di sini activities, ada workshop, webinar, project solution dan solution challenge. Jadi solution challenge itu udah dijelasin panjang banget ya. Terus ada SDG itu nanti kalian bisa milih topik 1 sampai 17 yang kira-kira kalian minati. Oke, terima kasih nih. Terus ini udah dijelasin juga timeline DSC-nya, nanti kalau kalian pengen join bisa ikut opreknya
timeline-nya sudah dikasih tahu ya dari Mas Bintang. Jadi untuk sesi selanjutnya ya, makasih banget buat Mas Bintang sebelumnya sih tadi untuk materinya, wah luar biasa keren banget. Jadi untuk sesi selanjutnya adalah sesi Q&A session. Jadi buat kalian nih teman-teman yang pengen bertanya seputar GDSC atau apa ya, ingin tertarik atau ingin sneak peek sedikit tentang GDSC, boleh kalian raise hand di chat atau kalian bisa nulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau kolom nanti dan aku sampaikan ke narasumbernya yaitu Mas Bintang. Silahkan untuk kalian untuk menulis pertanyaan di kolom chat atau bisa open mic secara langsung. Silahkan. Oke, mungkin dari teman-teman aku harapkan untuk on cam ya, soalnya aku pengen lebih interaktif gitu aja. Nanti kalau misal ada pertanyaan langsung raise hand, jadi kita bisa ngobrolnya lebih enak kayak gitu sih. Oke, mungkin teman-teman sedang mengetik ya. Ada pertanyaan saja langsung di kolom chat, nanti aku bacain pertanyaannya. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya Kak, aku pengen tanya nih soal apa ya? Soal ini nih, oprek dari Google Developer Student Club Maliki. Mungkin banyak dari teman-teman audien atau teman-teman peserta yang masih bingung soal oprek dari GDSC. Ini kan dijelasin ada oprek ASOKOR sama oprek member DSC. Terus di dalam DSC sendiri ada lead DSC dan core team. Jadi itu susunan atau hierarkinya itu di dalam DSC itu seperti apa sih Kak? Terus perbedaan sama tugas-tugasnya di tiap di tiap jabatan itu apa? Mungkin soalnya teman-teman ini tertarik masuk GDSC tapi tahu nih jadi apa gitu. Jadi mungkin Mas Bintang bisa ngasih sedikit pemberitahuan atau sedikit penjelasan mengenai apa sih itu core team, apa sih itu ASOKOR, apa sih itu member DSC, terus tugas-tugasnya gitu. Oke, siap. Makasih banyak buat pertanyaannya tadi. Aku sempat miss juga. Maaf, slide-nya bener ke yang tadi aja, nggak apa-apa. Iya, makasih buat Kak Sultan. Tadi udah menanyakan ya. Oke, jadi bedanya tuh apa sih dari ASOKOR DSI dan juga member DSI. Nah, ASOKOR DSI ini tugasnya untuk ini ya, asisten, bisa dikatakan itu association core dari tim DSI-nya, yaitu yang tadi aku sebutkan di awal. Oke, mungkin Mbak Ila bisa ke slide 3 ya, ke slide 3. Oke. Nah, di sini kan sudah dijelaskan ya. Jadi untuk ASOKOR itu nanti apa sih? Nah, di sini kan ada faculty advisor nih, ada media kreatif, ada speaker, ada juga program kayak gitu ya. Nah, kan pastinya kalau kita hanya berlima nih, hanya aku sama 4 core team, pastinya kan kita menggelar event-event nantinya, yang event-event yang besar nantinya kan nggak mungkin cuma berlima aja. Nah, jadi tugas untuk ASOKOR itu, asal Association Core, itu nantinya membantu untuk teman-teman core team dan membantu aku juga kayak gitu. Jadi nanti lebih penjurusannya kalau mau aku spoiler sekarang itu ya dari keempat ini ya. Jadi nanti ada yang technical, ada juga yang sponsor kayak gitu, ada juga yang media kreatif yang suka ngedit kayak gitu, dan juga faculty advisor. Faculty advisor ini mungkin nanti untuk spesifikasi lebih lebih detailnya itu nanti, soalnya kan spesifikasi lebih detailnya mereka teman-teman core timku yang buat ya, jadi bukan aku, nanti yang nyeleksi ya teman-teman core tim ini kayak gitu. Itu untuk core tim, ASKOR, sorry, untuk ASKOR. Kemudian untuk member sendiri itu nanti ya seperti komunitas-komunitas pada umumnya ya. Jadi misal ada komunitas dari misal di Malang itu ada Dilo seperti itu, kemudian ada komunitas Cyber Army, ada juga komunitas CTF bersama, ada macam-macam lah komunitas kayak gitu. Nah, jadi ya member itu ya yang anggota komunitas tersebut. Jadi
keuntungannya apa? Keuntungannya yang jadi member tadi mungkin udah aku sebutin ya. Mungkin bisa di next lagi Kak Ila. Next lagi sampai apa ya tadi? Benefit sepertinya. Di benefit. Oke, nah ini di benefit nanti para anggota tim itu nanti pasti dapat badges member, itu yang pasti. Dapat badges member dan sertifikat juga. Sertifikatnya apa? Diberikan ya waktu akhir ya, akhir session kayak gitu, akhir session DSC ini. Kemudian session maksudku ini akhir kan ini DSC-nya 2021-2022, jadi nanti waktu akhir akan diberikan sertifikat itu. Kemudian untuk learning platform ini untuk lebih detailnya ya, tadi yang anggota ya. Jadi bukan yang dia itu anggota, jadi langsung dapat learning platformnya itu secara terus-menerus atau secara bisa dikatakan secara ya seterusnya lah selamanya kayak gitu. Itu enggak. Jadi learning platform ini nanti diadakan khususnya yang premium ya. Kalau yang free ya bebas-bebas saja. Jadi kalau yang premium seperti Quick Labs tadi yang kita laksanakan waktu study jam itu nanti ini waktu penggunaannya itu nanti bisa waktu pas acara saja. Jadi seperti itu. Dan bisa juga misal kita menyelenggarakan acara sekitar seminggu gitulah, seminggu. Nah, 1 minggu itu kan tadi sistemnya itu ada yang kayak pakai kredit gitu ya. Jadi nanti kita dikasih 50 kredit misal, terus nanti dalam waktu seminggu kita cuma ngabisin 8 kredit atau 10 kredit cuma segitu aja. Nah, itu nanti kreditnya nggak akan ditarik lagi ya buat teman-teman kayak gitu. Itu ya. Itu sih apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih banyak buat Mas Bintang. Jadi tadi udah dijelasin ya sama Mas Bintang tentang apa namanya susunan-susunan atau tugas-tugas yang nanti kira-kira apa namanya bakal ada di GDSC serta apa namanya hierarkinya. Jadi yang pertama itu ada DSC lead yaitu yang paling atas, kemudian di bawahnya itu ada core team. Kemudian di bawahnya itu ada asokor yaitu sebagai membantu dari core team. Kemudian yang terakhir itu ada member. Ini nanti dari keseluruhan susunan-susunan yang ada di dalam apa namanya DSC Maliki ini akan mendapatkan benefit yang sudah tertera seperti di PPT ini. Oke, makasih banyak buat Mas Bintang. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih dari Kak Septia Wulan dari chat ya. Kak, maaf Kak mau bertanya. Untuk study jam nanti akan dilaksanakan secara online atau offline ya. Dan untuk perekrutan ASKOR atau Association Core DSC itu kriterianya bagaimana? Oke, untuk study jam itu nantinya sebenarnya gini, untuk study jam itu dilaksanakannya pastinya online ya. Untuk dilaksanakannya online. Onlinenya itu kenapa? Onlinenya karena ya memang pandemi seperti ini ya, gitu. Untuk study jam itu nanti karena mungkin nanti kalau ke depannya pada tahun depan kalau misal sudah diperbolehkan untuk teman-teman masuk ke lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, itu nanti kita pastinya menyelenggarakannya itu secara offline, soalnya lebih mudah aja untuk koordinasi seperti itu. Kemudian untuk perekrutan Association Core DSC itu di kriterianya itu pastinya yang di target member tadi ya, pastinya itu yang pertama yang umum banget di target member untuk Association Core. Lalu untuk spesifik dari Association Core itu nanti bakal ada di tiap-tiap divisi core team ya kayak gitu. Jadi ada kriteria, jadi para core team nanti aku juga kurang tahu juga nanti yang nentuin untuk apa namanya kriterianya para core team nantinya seperti itu. Oke. Oke, berarti jadi untuk jawabannya itu untuk kriteria dari Asokor itu nanti bakal ditentuin sama masing-masing core team ya. Tapi yang jelas itu untuk syarat utama Askor itu adalah mahasiswa UIN Malang segala jurusan. Betul ya, Kak?
dan juga memiliki minat dan keinginan untuk mempelajari teknologi Google, itu yang paling utama. Jadi kedua syarat itu yang paling utama. Jadi untuk syarat atau kriteria dari Asokor nanti bakal dijelasin lewat event kedepannya kalau sempat dari Asokor sendiri, dan juga nanti kalau misalnya dalam perekrutan itu nanti akan dijelasin job desk dan kriteria-kriteria yang nanti bakal dibutuhin sama Kontib. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian sudah nih satu pertanyaan dari Septia Wulan. Silahkan untuk teman-teman yang lain apabila ingin bertanya, silahkan untuk unmute mic kalian, atau kalian bisa langsung chat aja pertanyaannya di kolom chat. Silahkan untuk teman-teman bisa untuk bertanya. Oke, aku mau nyampaikan sedikit ya. Jadi untuk nanti mungkin lupa untuk disampaikan. Untuk yang bertanya nantinya itu dapat saldo GoPay dari kami. Kami akan mengambil 3 orang seperti itu. Jadi saldo GoPay untuk nominalnya dirahasiakan, kayak gitu ya. Itu yang nantinya mau bertanya. Mungkin nanti dari moderator lupa untuk menyampaikan tadi. Ya, gitu ya. Oh iya, oke. Jadi seperti yang dijelaskan sama Mas Bintang tadi ya. Jadi untuk penanya itu bakal dikasih saldo GoPay untuk 3 orang yang beruntung ya. Jadi silakan untuk pertanyaan, untuk teman-teman silakan untuk bertanya, ini baru satu pertanyaan sih. Jadi untuk teman-teman silakan untuk bertanya melalui kolom chat atau meng-unmute mic kalian. Jadi mumpung masih ada saldo GoPay-nya dan masih baru satu peserta kira-kira yang dapat saldo GoPay, jadi masih sisa 2 ya. Silakan untuk teman-teman untuk bertanya. Silakan untuk menulis di kolom chat atau bisa unmute mic kalian. Oke, ini nanti ya, bukan yang pertama menjawab, enggak. Jadi pertanyaannya yang memang kami anggap bagus, atau mungkin nanti bisa kita random kayak gitu, pakai aplikasi random kayak gitu. Oh, berarti yang lebih itu ya, lebih pertanyaannya lebih berbobot gitu atau gimana? Ya pokoknya ya bagus lah kayak gitulah. Oh, oke, siap. Jadi Jadi nanti kriterianya ditentuin sama Bintang aja ya, kurang lebih seperti itu. Oh, boleh. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Dwi Zulfa Ulinuha. Pertanyaannya ini mau bertanya, Kak, kalau ikut jadi Asokor DSC itu masa jabatan atau masa tugasnya itu berapa lama ya? Oke, langsung saya jawab ya. Untuk masa jabatan itu nanti satu tahun ya, 1 tahun seperti itu untuk masa jabatannya. Dan tugasnya juga sama, 1 tahun juga seperti itu. Ya, apa sudah jelas, Kak Zulfa? Oke, berarti untuk jawabannya itu masa jabatannya itu 1 tahun ya. Jadi kalian 1 tahun nanti masuk bakal jadi Asokor atau member DSC. 1 tahun itu berarti 1 season ya, Kak? Ya. Oke, siap. Oke, pertanyaan kedua udah. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Kelewat dari Abdul Rozak. Nah, Kak, apakah nanti pemula akan dibimbing dari awal? Tuh. Oke, bagus banget nih pertanyaannya nih. Jadi untuk pemula ini sebenarnya untuk DSC itu sendiri dari kalau platform-platformnya di Google itu sendiri itu dari tahap intermediate ke advance seperti itu. Nah, untuk pemulanya ini gimana sih? Nah, untuk pemula itu nanti bisa langsung join ke komunitas-komunitas teknik informatika yang ada di UIN sendiri. Misalkan di UIN sendiri ada web juga, ada mobile, ada ETA0, ada security itu, ada juga Ontaki, robotik, seperti itu, dan masih banyak lagi, Mamut juga ada. Nah, itu nanti di sana teman-teman nanti juga diajarkan dasar-dasarnya seperti itu. Dan kalaupun teman-teman misal berminat untuk ke DSC tapi teman-teman nggak punya bekal sama sekali. Nah, nantinya yang membimbing teman-teman itu juga di core team di bagian technical ya, yang tadi Kak Torik seperti itu. Nah, namun ya itu tadi, kalau semisal untuk platform-platform di Google-nya memang untuk intermediate ke advance seperti itu. Tapi tetap saja kami bimbing untuk untuk basic-basicnya nanti dari tim technical seperti itu.
Mungkin apa sudah menjawab dari Kak siapa tadi? Kak Abdul Razak ya? Itu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Oh, oke, alhamdulillah sudah, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Abdul Razak. Terus kemudian lanjut, Pak Mas Muhammad Zaim Maulana Raisen. Oh ya, silakan untuk Mas Zaim Maulana untuk bisa meng-unmute ya, untuk apabila ingin bertanya. Silakan untuk Mas Zaim. Oke, terima kasih panitia. Jadi di sini saya ingin bertanya ya, soalnya untuk solution challenge ini terlihat sangat menarik. Nah, untuk peserta yang ikut solution challenge ini harus terlebih dahulu terdaftar menjadi member DSC atau non DSC boleh ikut. Kemudian untuk range solution challenge ini skala nasional atau internasional kah? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Zaim Maulana. Jadi untuk solution challenge itu sendiri, apakah harus dari anggota DSC? Ya, itu dari anggota DSC ya. Karena memang nanti kalau mau mendaftarkan di solution challenge, itunya nanti bakal satu syaratnya itu udah join ke komunitas DSC-nya seperti itu. Dan kemudian untuk apa tadi? Range-nya internasional atau nasional seperti itu, range-nya itu internasional seperti itu. Jadi nanti akan biasanya rival kita itu dari Filipina, Vietnam, sama satunya saya lupa. India ya, Filipina, Vietnam, India seperti itu. Jadi itu apakah sudah menjelaskan Kak Zaim? Oh ya, terima kasih Kak Bintang. Siap. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Zaim ya, keren sekali. Terus ini ada pertanyaan lagi nih dari chat, udah langsung banyak nih. Yang pertama itu selanjutnya itu dari Askar Triananda. Mau tanya Kak, apakah ada rekrutmen mengenai laptop, software dan sebagainya agar bisa join Asokor atau anggota? Tuh. Oke. Untuk join ke Asokor itu untuk rekrutmen laptop tidak ya, Dek. Kita tidak ini untuk rekrutmen laptop mungkin saja nanti untuk media kreatif seperti itu ya, untuk edit video, untuk apa namanya bisa dikatakan edit foto seperti itu mungkin ya membutuhkan spesifikasi laptop yang cukup mumpuni seperti itu untuk mengedit. Kemudian apa tadi pertanyaannya lupa aku. Bentar. Oh ini sebagiannya bisa join Asokor. Mana tadi? Oh, rekrutmen. Nah, terus ini tergantung apa yang Kak Aksa minati ya. Jadi kalau semisal Kak Aksa nanti join jadi core lah, jadi core. Nanti mungkin daftarnya ke Faculty Advisor gitu. Faculty Advisor kan mungkin nanti hubungannya sama universitas, hubungannya sama nanti notulen ketika rapat seperti itu. Ya semacam sekretaris dan juga tapi bakal lebih luas lagi seperti itu kan. Nah, sebenarnya itu kan nggak terlalu membutuhkan spesifikasi laptop yang tinggi. Namun kalau semisal minatnya Kak Aksa di bidang teknologi itu nanti di pemrograman mobile, semisal atau mungkin di security, nah itu nanti pastinya ya perlu spesifikasi laptop yang cukup lah. Jadi untuk simpelnya agar bisa join ke Asokor itu nggak perlu spesifikasi laptop tertentu seperti itu. Pokoknya hanya apa ya? Hanya sesuai keperluan aja, sesuai minat gitu. Oke, berarti rekrutmen untuk untuk menjadi Asokor dan anggota itu tergantung dari tiap divisi masing-masing ya dan tiap-tiap kebutuhannya. Jadi seperti yang dijelasin tadi, kalau misalnya kita masuk ke media kreatif, mungkin kita akan dituntut untuk membuat poster, video segala macam. Kalau kalian masuk ke divisi atau faculty advisor, nanti kalian bakal lebih ke soft skill kalian ya. Jadi bukan hard skill. Jadi nanti itu benar-benar tergantung sama kebutuhan dari masing-masing core team. Jadi nanti
Untuk bisa dilihat nanti untuk job desk recruitment-nya nanti yang bakal dikasih sudah dijelasin tadi ya di PPT ya. Nanti kan waktu pendaftaran bakal dideskripsikan apa saja tugas-tugasnya. Jadi kalian nanti bisa menyesuaikan berdasarkan keterangan yang ada di situ. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mas Aska ya. Kemudian lanjut, ini ada pertanyaan dari Aridua di Cahyo. Kemudian mau bertanya Kak, terkait masa kepengurusan hingga akhir nanti, durasinya berapa lama ya Kak untuk asokor maupun anggota? Dan apakah nanti akan ada struktur dari GDSC-nya Kak sehingga bisa dimasukkan ke dalam CV dan membawa nama Google? Oh ya, jadi pertanyaannya ada dua nih. Terkait masa kepengurusan itu durasinya berapa lama, sama apakah nanti dikasih semacam kayak struktur dari GDSC dan bisa apa enggak nanti dimasukin ke dalam portofolio atau kurikulum vitae gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin tadi untuk berapa lama waktunya udah aku jelasin ya. Jadi 1 tahun seperti itu, 1 tahun kepengurusan. Kemudian untuk yang bisa dimasukin CV itu pastinya dapat sertifikat nanti, dapat sertifikat. Yang kedua dapat badges. Di awal itu kalian dapat badges, tapi badges-nya itu memang badges member seperti itu, badges member dari DSC. Bukan badges core team ya. Seperti itu. Jadi nanti untuk asokor maupun member dapatnya badges member. Namun nanti kalian bisa menambahkan deskripsi waktu di CV kalian itu seperti itu. Dan untuk buktinya pasti nanti ya sertifikat itu ya. Sertifikat pastinya nanti dapat sertifikat Association Core dan itu bisa kalian masukin di CV teman-teman seperti itu. Sudah menjawab? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Aditya ya. Jadi untuk kepengurusan 1 tahun ya durasinya, kemudian untuk strukturnya juga nanti ada dan bisa dimasukkan ke CV. Oke, selanjutnya dari pertanyaan dari Wika Alvina. Kak, untuk sistem pembelajarannya apakah melalui website DSC UIN Malang dengan bimbingan mentor atau menggunakan platform lain? Oke, untuk ini ya, ini bimbingannya apakah bimbingan berarti di luar event ya, di luar event-event tadi. Kalau bimbingan di luar event itu kita ada platformnya sebenarnya di luar dari ini ya, dari miliknya DSC atau Quick Lab tadi aku sebutin. Soalnya kalau yang Quick Lab itu harus kita menyelenggarakan event dulu baru dapat aksesnya ke Quick Lab. Nah, kalau untuk pembelajaran sendiri itu kita lebih ke membantu untuk membimbing ya, bukan untuk menyediakan platform khususnya. Jadi kita membimbing, semisal teman-teman ingin melajari website kayak seperti itu. Nah, nantinya kita juga akan melakukan survei dulu nih. Kira-kira event yang ditunggu teman-teman study jam maupun webinar ke depannya itu nanti apa? Kalau misal kebanyakan ada data science, machine learning, nah pastinya kita juga akan menyuguhkan data science dan machine learning. Tapi kalau misal teman-teman ingin belajarnya itu secara ini ya, secara peer to peer yang jelaskan tadi, itu kita lebih ke membantu saja, seperti itu, membantu, tidak memberikan platform-platform tertentu seperti itu. Mungkin mereferensikan platform seperti itu, tapi tidak menspesifikasikan. Dan kalau di luar event nanti lebih ke ini ya, studi independen. Ya, studi kayak belajar mandiri tapi kita bantu. Seperti itu. Oke, berarti untuk platformnya itu bisa dari Quick Lab atau platform-platform lain yang sudah disediakan langsung oleh Google. Terus kemudian untuk metode belajarnya nanti bisa peer-to-peer langsung dengan core team teknikal atau bisa studi independen dan langsung dibantu oleh DSC Team. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Kak Wika. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Yuliana Romadona ya. Jadi sementara ini untuk pertanyaannya bertambah terus ya. Jadi aku mau bacain yang pertanyaan selanjutnya, yaitu terima kasih Kak untuk penjelasannya. Mau nanya perbedaan DSC Maliki dengan DSC lainnya itu apa ya Kak? Kan tadi sudah menjelaskan tentang DSC Maliki, tapi nggak tahu nih perbedaan DSC yang ada di luar sana.
Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya Kak Yuliana. Jadi untuk perbedaan dari DSC Maliki sendiri sama DSC di luar sana itu pastinya organisasi di sini tidak selalu sama dengan organisasi di DSC luar seperti itu. Jadi misal saja di sini ada association core, mungkin saja di luar sana tidak ada, di DSC luar sana tidak ada. Jadi perbedaannya itu dari segi event yang mereka selenggarakan. Untuk tema eventnya itu pastinya sama ya, teknologi Google seperti itu. Namun untuk eventnya kapan atau penyelenggaranya gimana itu nanti itu masing-masing DSC akan apa ya, punya 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 ciri khas masing-masing seperti itu. Dan juga di masing-masing DSC itu ada juga DSC yang tidak terlalu aktif, mungkin menyelenggarakan suatu event itu nanti jika ada ditemukan seperti itu akan mendapat ini ya, punishment dari Google Developer seperti itu. Jadi untuk perbedaannya dengan DSC lain itu pastinya dari struktur organisasinya itu bisa berbeda-beda, jumlahnya bisa berbeda-beda, dan juga metode yang nantinya diajarkan bisa saja berbeda seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu tadi ya jawaban dari Kak Bintang. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Yuliana ya. Udah jelasin panjang lebar mengenai apa sih perbedaan antara DSC Maliki dengan lainnya. Jadi perbedaan yang mencolok itu struktur, kemudian event atau kegiatan, dan kemudian tingkat keaktifan mereka. Jadi kalau mereka nggak aktif atau mereka kurang berkontribusi secara langsung, mereka bakal mendapatkan semacam punishment langsung dari Google Developer. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Ini untuk waktunya masih lama sih ya. Kita insya Allah acara akan ditutup jam 11. Jadi silahkan buat dari teman-teman apabila ingin bertanya, silahkan sekali lagi bisa raise hand dan juga bisa menulis pertanyaan di kolom chat ya. Oke. Di sini untuk chatnya, wah keren, semoga DSC Winmal selalu aktif. Terima kasih Kak, amin. Kemudian di sini dari Kak Pandu, semangat Kak, suka sama Kak Bintang. Oke, makasih buat Mas Pandu ya untuk semangatnya. Kakak-kakak yang lain nggak disemangatin dah? Oh iya. Untuk core team lain disemangatin juga dong. Biar biar nanti mereka semangat juga gitu. Wah, dah gak sabar pengen gabung. Oke, nanti tunggu aja nanti buat opreknya nanti bakal dikasih tahu nanti kita bakal nyebarin informasi-informasi lewat media-media seperti email, WhatsApp segala macam, dan nanti semoga kalian nanti bisa tahu secara detail tentang oprek dari DSC Maliki secara detail ya. Semangat untuk Kak Torik, dari Kak Zaim. Oke, makasih buat semangatnya buat core team Kak Torik. Semangat untuk Kak Ila. Kak Ila disemangatin tuh. Love you Mas Torik. Waduh, ini siapa lagi? Wah, keren. Oh ya, sekali lagi mengingatkan, kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom chat. Waktunya masih lama sih ya, silakan untuk nulis pertanyaan di kolom chat. Ya, masih lama sih ya, waktunya masih nanti jam sekitar 11 bakal ditutup. Jadi silakan kalian bertanya dengan unmute mic kalian, raise hand maupun menulis di kolom chat. Sementara kita tunggu 5 menit terlebih dahulu ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan kalian tulis. Oh ya, dan jangan lupa nanti untuk akhir sesi acara bakal ada absensi. Jadi jangan leave room meeting dulu. Soalnya nanti dari panitia bakal nge-share link untuk absensi ke absensi ke kolom chat. Jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat untuk TEHTA kali ini adalah kalian mengisi attendance atau presensi atau absensi yang nanti dikasih ke kolom chat. Jadi jangan lupa ya, jangan live terlebih dahulu ya sebelum nanti acaranya selesai. Soalnya nanti bakal diinformasikan secara lebih lanjut. Oke, terima kasih. Oke, sambil nunggu pertanyaan ya, kita tunggu 5 menit pertanyaan. Kalau tidak mungkin bisa ya. Aku ingin bertanya sih Kak, dari aku pribadi. Mungkin aku pengen tanya itu soal, sebentar ya, aku lihat untuk PPT-nya dulu. Nah, di sini kan untuk SDG nih. SDG ini kan ada banyak nih, 17 nih.
Jadi kira-kira itu dari Kak Bintang sendiri itu mana sih SDG yang benar-benar bisa diterapin di Indonesia? Kan Indonesia ini lagi apa ya? Terseok-seok lah istilahnya, dari mulai pandemi lah, kemudian ekonomi bobrok lah, kesehatan lah, COVID naik lah, terus kira-kira dari Kak Bintang sendiri mana sih SDG yang paling cocok itu buat diaplikasikan di Indonesia? Oke, Makasih, Mas. terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa Kak Ila bisa diarahkan ke slide SDG tadi, Sustainable Development Group, ada di bawah-bawah. Nah, itu yang ada kotak-kotak kecil. Nah, ya. Nah, untuk SDG di Indonesia sendiri itu sebenarnya ini mencakup semua ya sebenarnya. Karena di Indonesia sendiri masalah-masalahnya itu ada semua di SDG ini. Seperti itu. Mungkin saja yang cukup cukup ini ya, nantinya bisa memberikan impact yang cukup besar itu pastinya yang faktor no poverty, kemudian quality education, dan juga ini untuk industri, innovation, dan infrastruktur seperti itu. Jadi yang dari aku pribadi ya, jadi untuk poin 1, poin 4, dan poin 9 itu yang bikin nanti memberikan impact yang cukup berpengaruh juga di Indonesia sendiri khususnya. Itu. Oke, terima kasih buat jawabannya ya, Mas Bintang. Kemudian kita lanjut, ada pertanyaan nih dari kolom chat. Dari Kak Salma Nabila Amani nih. Ini bertanya, Kak, untuk DSC ini apakah juga termasuk bagian dari komunitas yang lainnya di UIN Malang? Oke, jadi gini ya, untuk komunitas di UIN Malang sendiri, itu sebenarnya kita kan diresmikan di komunitas teknik informatikanya. Teknik informatikanya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, seperti itu. Dan kami memang memilih di situ saja, maksudnya untuk meresmikannya di lingkungan teknik informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, karena memang kemarin sudah dapat persetujuan juga dari Kajur sebelumnya, ketua jurusan sebelumnya. Dan untuk ini, tapi untuk lingkupnya sendiri itu dari seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita memang diresmikan dari Teknik Informatika UIN Malang, namun untuk lingkupnya untuk seluruh mahasiswa baik pasca sarjana maupun mahasiswa sarjana di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu sendiri. Seperti itu ya. Oke, berarti tadi untuk penjelasan dari Kak Bintang itu untuk komunitasnya itu diresmikan di Teknik Informatika UIN Malang, tapi untuk cakupan dari anggotanya itu untuk seluruh jurusan atau tingkatan di Universitas Islam Negeri Malang. Jadi kalau kalian dari S1, S2 itu boleh mendaftar semua, dan juga kalau misalkan kalian dari jurusan saintek seperti manajemen, psikologi, akuntansi, kalian juga boleh masuk. Terutama kalau aku dari pribadi sih ya, kalau dari fakultas advisor itu butuh orang-orang dengan tingkat persuasi dan soft skill yang tinggi. Jadi mungkin anak-anak manajemen dan psikologi itu akan sangat membantu apabila kalian juga ikut mendaftar GDC UIN Maliki. Jadi itu untuk sneak peek aja ya, sneak peek sedikit dari aku pribadi sebagai faculty advisor. Kemudian selanjutnya ini ada yang raise hand tadi, mana ya, hilang ya. Sepertinya Kak Taufik tadi raise hand ya. Silakan tadi untuk Kak Taufik untuk bisa bertanya ya. Bisa unmute mic-nya. Oh, ketekan. Oke, nggak apa-apa. Kalau pengen bertanya lewat chat juga nggak apa-apa, silahkan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis aja di kolom chat. Jadinya misalnya kalau kalian malu-malu untuk berbicara atau raise hand untuk berbicara, silahkan tulis aja di kolom chat. Nanti bisa aku bacain dan aku sampaikan langsung kepada. Oke, kita tunggu 5 menit dulu ya. Kalau selama 5 menit nggak ada pertanyaan, maka akan aku pindah ke sesi selanjutnya. Jadi sementara ini nunggu. Oke, ini pertanyaan dari core team-nya sendiri ya, dari Kak Febri.
Mau nanya nih Kak, boleh spill acara yang akan apa nih? Yang akan di DSC yang akan datang seperti apa? Ini tulisannya gimana sih? Oh ya, aku susun dulu ya. Mau tanya nih Kak, boleh spill acara yang akan datang di DSC itu apa ya? Jadi itu maksudnya nanya nih acara-acara atau event yang nantinya akan datang di DSC itu apa saja? Kurang lebih gitu sih. Silakan dong Mas Bintang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini sebenarnya core timnya kok malah bertanya ini. Jadi nggak apa, aku jelaskan aja. Jadi untuk acara tadi kan udah aku jelasin timeline ya, udah ada timelinenya. Nah untuk acaranya yang mau kita selenggarakan nih itu study jam. Study jam itu pada bulan Oktober, November, bulan-bulan September, Oktober, November nantinya ya. Kita masih belum terlalu fix untuk waktunya, tapi dari pihak DSC-nya itu sendiri sudah mengeluarkan timeline untuk untuk study jam itu sendiri seperti itu. Dan umumnya study jam di awal-awal itu ini temanya itu mengangkat tema Google Cloud seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang suka mungkin di jaringan atau cloud seperti itu, nah bisa ikut kayak gitu ya. Oke, itu mungkin. Oke, siap. Makasih atas jawabannya, Mas Bintang. Mungkin bisa menjawab ya untuk Kak Febri. Mungkin maksud dari pertanyaannya tadi itu sebagai apa ya? Mungkin pemicu biar nanti peserta itu tahu event-event yang apa aja, yang akan datang itu apa aja sih. Oke, makasih. Selanjutnya pertanyaan dari William. Mau nanya Kak, untuk build project-nya itu ada bimbingan dari mentor atau 100% dikerjakan sama pesertanya? Oke, untuk build project ini sebenarnya gini ya. Bentar. Untuk build project itu, mungkin Kak Sultan bisa di silent biar nggak mantul. Nah, oke. Untuk build project itu sebenarnya bukan kita adakan seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Jadi untuk build project ini lebih ke misal ada teman-teman menemukan suatu permasalahan lalu teman-teman apalagi udah nemu solusinya, cuman bingung untuk mengimplementasikannya ke teknologi seperti itu. Nah, itu bisa langsung saja kontak kami, nanti pasti bakal kami bantu untuk membuild up project tersebut, dan pastinya teman-teman dapat sertifikat membuild project tersebut nantinya untuk sebagai bukti di portofolio nantinya. Dan apabila seperti itu memang bisa dikatakan bisa masuk ke kategori internasional, itu nanti akan bisa juga dimasukkan ke solution project itu sendiri. Jadi akan ada step lanjutannya seperti itu. Dan mungkin aku bakal spill sedikit ya. Solution challenge itu terdiri dari 4 orang seperti itu. Jadi harus saling melengkapi. Satunya teknikal di app, ada satunya mobile yang untuk servernya, ada juga yang untuk semacam yang mempresentasikannya seperti itu. Jadi harus melengkapi semua keempat-empatnya itu. Gitu ya. Apa sudah menjawab? Oke, thank you buat Kak Bintang atas jawabannya ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak William ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Taufik Ardiansyah. Untuk Kak Bintang, saya mau bertanya, kalau boleh tahu nih, harapan Kak Bintang di tim ini nanti seperti apa ya? Atau gambaran-gambaran tim ini nanti seperti apa? Hal-hal kecil pun boleh dijelaskan Kak. Jadi mungkin ini bertanya soal gambaran atau mungkin visi dan misi dari Kak Bintang ke depannya buat GDSC Maliki. Oke, bentar ya, aku coba baca ulang lagi untuk kalau harapannya itu pastinya nanti harapan kita, harapan utamaku pribadi, aku ingin memperkenalkan teknik informatika UIN Malang di seluruh
dunia. Seperti itu harapanku. Dan pokoknya aku minta ini ya, aku ingin berpesan ke teman-teman, kalau misal teman-teman ingin berkolaborasi dengan anak ITB, anak UI, BINUS, itu pokoknya jangan ada kata insecure kayak gitu. Kayak misal apa? Misal nantinya takutnya, oh dia nanti expert kayak gitu. Sebenarnya sama aja, mereka juga sama-sama makan nasi kayak gitu. Stage-nya juga step-stepnya juga sama kayak kita. Jadi itu ya untuk harapanku sih itu. Nanti untuk gambaran tim. Untuk gambaran tim ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya sama Kak Sultan, moderator kita. Jadi aku jelaskan lagi ya. Gambaran timnya itu untuk tim ya, bukan anggota ya. Untuk tim ada 3, leader, core team, dan satunya nanti adalah association core yang membantu core team nantinya. Seperti itu. Untuk hal-hal kecil ini mungkin nanti apabila sudah ini ya, sudah masuk ke association core ya, soalnya mungkin lebih internal lagi untuk pembahasan yang hal-hal kecil ini. Seperti apa sudah menjelaskan Kak Taufik? Oke, terima kasih buat jawabannya Mas Bintang. Semoga bisa menjawab ya untuk Kak Taufik atas jawabannya. Oke, lanjut pertanyaan dari Firdausi Rohmah. Mau bertanya, untuk menjadi member komunitas DSC, apakah harus fokus di satu bidang? Kalau iya, misal nih awalnya saya itu tertarik di bidang data science, lalu di pertengahan itu saya tiba-tiba pengen pindah ke bidang cyber security gitu. Kalau kayak gitu gimana nih? Kalau untuk itu boleh banget kok. Soalnya nanti mungkin dikonsultasikan sama core timnya Kak Torik ya. Nanti core tim Kak Torik itu soalnya yang di technical juga. Dan sebenarnya kita sudah menyiapkan Discord-nya, grupnya itu untuk masing-masing bidang. Data science sendiri, ada Tianol sendiri. Jadi kalau bisa, harapan kami kalau join nanti ke grup itu satu saja seperti itu. Satu saja. Oh, ke unmute ya? Bentar, oke. Udah kedengaran sekarang? Oke. Jadi dari mana tadi? Oh ya, dari grup ya, masing-masing grup itu nantinya kalau semisal teman-teman pengen ganti nih, misal udah masuk di grup web kayak gitu, mau ganti ke security, itu nanti mungkin bisa dikoordinasikan sama technicalnya, tim technical juga, soalnya memang tujuan kami supaya teman-teman itu fokus ke satu bidang, dan nantinya dari beberapa bidang-bidang itu nanti dikumpulkan untuk membuat suatu solution atau solution challenge seperti itu, dan bisa diikutkan ke ke solution challenge itu sendiri. Itu yang kami harapkan. Jadi kalau misal teman-teman nanti joinnya 2, joinnya 3 itu kalau dari aku nggak bisa ya. Kalau dari aku sendiri nggak membolehkan kalau joinnya 2, tapi kalau mau pindah itu boleh. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi pertanyaan dari Kak Firdausi Rohmah ya. Jadi kalau kalian pindah itu masih diperbolehkan ya. Kalau misalkan kalian merasa adanya ketidakcocokan atau kalian melihat bidang lain itu lebih sesuai dengan passion kalian, itu kalian boleh. Tapi kalau kalian ingin double itu sangat tidak disarankan, karena takutnya nanti bakal memecah konsentrasi kalian dan kalian itu nanti nggak fokus sama pembelajaran yang ada di depan kalian. Gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Farid. Oke, Kak mau nanya, jika pernah ikut program Google Developer sebelum join DSC, misalnya ngikut TensorFlow dan program lainnya, kira-kira role yang nantinya didapat pas daftar sebagai member DSC Maliki itu apa ya, Kak? Terus lalu untuk proses belajarnya mulai dari awal kah? Atau bisa ngelanjutin progres belajarnya yang di TensorFlow? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya dari Kak Farid. Ini kayaknya Kak Farid lebih tahu ya dari DSC ini. Jadi
Ini ya, jadi misal ikut TensorFlow dan program lainnya gitu. Untuk role yang didapat itu nanti, role yang didapat itu maksudnya grupnya atau dapat badges-nya atau bagaimana ya Kak? Mungkin bisa langsung on mic aja nggak apa-apa. Silakan Kak, mana? Mungkin maksudnya role member gitu. Apa ini juga mungkin nambah pertanyaan ya. Apa role di membernya sendiri itu ada atau gimana? Maksudnya kan nanti ada progress TensorFlow tuh di websitenya. Itu nanti kan dapat benefit juga, dapat badges juga, terus dapat apa namanya kredit dari macam-macam platform pendidik ini ya online platform yang lain. Nah itu apakah ngelanjut TensorFlow yang sudah dimiliki atau ulang dari awal seperti member-member yang lain? Dan juga untuk badges-nya itu berbeda atau disamain atau kayak gimana? Nggak, monggo dikasih pencerahan. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Jadi ini, untuk badges ya, sebenarnya badges itu nantinya ada badges untuk anggota DSC sendiri, itu nanti pasti dikasih ya. Jadi badges-nya badges sebagai anggota. Lalu kemudian untuk badges dari TensorFlow itu sendiri, nanti ketika teman-teman menyelesaikan nih, kakaknya menyelesaikan pelatihan dari TensorFlow itu, nah pasti dapat badges dan badges tersebut bisa dipasang di di profil DSC community-nya milik Google. Jadi Google Developer ya. Mungkin bisa di slide hampir akhir kayaknya. Nomor 2 dari yang terakhir. Nomor 2. Iya. Nah, itu ada community DSC. Nah, di situ nanti Masnya bisa join nih, join chapternya Win Malang. Nah, nantinya bisa setting apa namanya? Setting profil-profilnya, dan nanti untuk badges-badgesnya itu bisa ditaruh di situ, dan juga di-share di platform lain pastinya juga bisa. Untuk badges, misal badges TensorFlow, badges Google Cloud, badges Kotlin, seperti itu, dan sebagainya. Seperti itu. Apa sudah menjawab, Kak? Baik. Sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Farid ya. Semoga jawaban dari Mas Bidang ini membantu. Oke, untuk selanjutnya ini kita masih ada waktu 15 menit sebelum sesi penutupan ya. Jadi silakan untuk teman-teman apabila ada pertanyaan sekali lagi bisa ngetik di kolom chat atau bisa raise hand secara langsung. Kita kasih waktu 5 menit. Nah, 5 menit. Kalau 5 menit nggak ada pertanyaan, kita bisa langsung masuk ke sesi penutupan. Jadi silakan dalam waktu 5 menit ini kalau nggak ada pertanyaan, maka akan dilanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Kalau mau tanya-tanya masalah rekrutmen leader juga nggak masalah, atau komunitas lain nggak masalah. Komunitas Google ya. Oh iya, sekalian Kak, nanya nih, kan dari apa namanya, dari core team, dari Ascore team, kemudian dari apa namanya, dari member itu kan semuanya yang rekrut apa namanya, pilihan dari lead ya, lead DSC. Yang core team sama Asok itu pertimbangan berdasarkan core team sama leader. Jadi kalau apa namanya, seleksi dari Google DSC sendiri sebagai leader nih, itu seperti apa sih? Bisa apa namanya, bisa sharing dong pengalaman-pengalaman Kak Bintang itu kok bisa sih sampai kepilih jadi Google Developer Student Club sebagai leader? Oke, untuk seleksi di Google Developer Student Club itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak aku daftar itu waktu Mei kemarin ya. Insya Allah Mei ya, bulan-bulan Mei kemarin. Nah, di situ ini untuk syarat-syaratnya itu sebenarnya nggak terlalu susah ya. Misal punya minimal apa ya yang aku ingat kemarin, minimal 1 tahun sebelum dia lulus kayak gitu. Jadi semester 6 itu masih bisa, semester 6, 4, 3 dan kebawahnya itu masih bisa seperti itu. Kemudian
apa namanya, bisa dari ini apa, bukan bisa sih, punya komitmen untuk membuild suatu komunitas, dan itu dibuktikan nantinya minimal itu ya, minimal untuk dari DSC sendiri harus menyelenggarakan 3 event, 3 bulan 1 event. Jadi minimal 3 bulan 1 event dari DSC. Kalau enggak nanti bisa seperti itu ya, dapat peringatan. Kemudian untuk syarat-syarat lainnya mungkin hanya experience dengan planning di lead team seperti itu. Ada spesifikasinya, dan menurutku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ke teknikalnya aja, nggak terlalu ke teknikalnya. Yang penting nanti ketika teman-teman habis daftar mungkin kalau aku kemarin nunggu 3 bulanan ya, nunggu 3 bulan. Nah setelah 3 bulan itu aku dapat email dari siapa kemarin ya, lupa aku pokoknya orang India kayak gitu. Dan itu langsung dikasih jadwal interview kayak gitu, interview. Kalau kemarin interviewku itu jadwalnya itu jam 12 malam, 12 pagi apa malam ya, itu pokoknya jam 12 malam kan. Nah, pas itu ternyata dari interviewerku tahu kalau aku di Indonesia. Jadi kan waktunya berbeda, akhirnya di reschedule ke hari hari-hari jam yang lain kayak gitu. Jadi habis interview itu ya pastinya nyeritain ini ya, pengalaman teman-teman, dan juga apa namanya, bisa dikatakan visi teman-teman juga, dan apa ya perkenalan biasa lah seperti interview pada umumnya seperti itu. Kalau sudah nanti akan diumumkan range waktu sekitar 1 bulanan kalau aku kemarin ya, 1 bulanan, dan itu udah udah masuk kayak gitu. Jadi untuk proses masuknya itu nggak dari kita, tapi dari Google developer itu sendiri. Itu. Oke, jadi untuk proses seleksinya itu berarti langsung diseleksi oleh Google-nya langsung ya Kak, Google developer-nya langsung. Oke, jadi bisa nambah insight nih. Jadi kalau kalian itu pengen jadi ketua GDSC Maliki selanjutnya, kalian itu nanti bakal diseleksi dan diinterview secara langsung oleh Google developer. Jadi karena ini apa ya, interviewnya secara internasional, jadi kalian itu bisa prepare dengan siap dengan menggunakan bahasa Inggris yang Amerika decent ya, baik dan benar. Jadi nanti kalau kalian bisa menjawab pertanyaan interview dan lolos seleksi, nanti kalian akan secara resmi diangkat menjadi ketua DSC chapter Universitas Islam Negeri Malang atau Maliki. Oke, makasih buat Mas Bintang atas insight-nya dan buat jawabannya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu tentang proses seleksinya. Kemudian karena ini sudah 5 menit gak ada pertanyaan, maka akan dilanjutkan untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi ya. Jadi sebelum masuk ke sesi penutupan, kami mohon untuk para peserta untuk bisa on cam terlebih dahulu untuk diambil diambil fotonya untuk sesi dokumentasi. Jadi silakan untuk para peserta bisa on cam terlebih dahulu. Oke. Silakan on cam teman-teman. Nanti juga ada ini ya, absensinya silakan di-share untuk Kak Febri. Ini di-share-nya masih privat. Oh, benar-benar. Oke. Nanti ada juga ini ya, screenshot untuk absensinya, ada screenshot untuk bukti hadir ya. Jadi silakan di screenshot ini juga boleh. Nanti kalau misal teman-teman udah screenshot yang slide tadi juga nggak masalah kayak gitu. Berarti nanti teman-teman jangan lupa nge-screenshot juga ya, soalnya nanti buat screenshotnya nanti bakal dipakai untuk bukti presensi. Oke, silahkan untuk panitia, untuk Kak Ila atau Kak Febri silahkan untuk screenshotnya ya. Nanti aku kasih aba-aba. Oke, aku kasih aba-aba. Di sini ada 2 slide ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Kemudian 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman. Silahkan bisa off cam.
Ya, kemudian kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi penutupan. Jadi saya pribadi Sebentar. Mungkin Oke. ini ya untuk apa namanya yang dapat tadi, yang dapat saldo GoPay tadi ya. Oke, nanti apa bisa Kak Febri untuk ini untuk ngelis siapa aja tadi yang bertanya? Udah. Udah ya. Nanti udah bisa dimasukkan ke ini enggak? Kayak misal random apa namanya? Random apa sih? Random nama kayak gitu. Oh, oke, benar. Nah, nanti ada 2 nama yang random, ada 1 nama yang aku pilih ya dari pertanyaan yang terbaik. Seperti itu. Biar enak aja kalau semuanya tahu kayak gitu. Random picker itu kata, ayo, ini enggak nganu. Mas Ferdi. Pak Febri nggak apa-apa kalau misal mau share screen silakan. Sebentar, mau aku masukin namanya dulu. Bentar. Oke, siap. Oke, jadi sebelum sesi penutupan, ini ada sesi untuk pengumuman siapa yang beruntung mendapatkan saldo GoPay. Jadi ada 3 orang yang beruntung. Yang pertama itu nanti dipilih langsung oleh leader DC, dan yang kemudian yang 2 itu dipilih secara random. Untuk sementara namanya masih dimasukkan ke dalam aplikasi untuk ngacak angkanya ya. Silakan ditunggu terlebih dahulu sebelum kita memasuki sesi penutupan. Oke, aku ingetin sekali lagi ya, untuk teman-teman silakan untuk mengisi absensi yang sudah disediakan di kolom chat ya. Soalnya nanti untuk absensinya sendiri akan ditutup 30 menit setelah form diberikan. Jadi nanti ini untuk bukti untuk kalian mendapatkan sertifikat. Jadi silakan untuk diisi sebelum ditutup. Gimana untuk Mbak Febri? Apa sudah? Masih di silent, Mbak. Masih di silent. Nah, Bentar. Dikit lagi. oke. Oke, sudah. Aku share screen ya. Oke, silakan Mbak Febri. Apa udah kelihatan? Oh, sudah.
Nah, di sini ada 14 orang. Apa ada namanya yang nggak dimasukin? Mungkin? Itu yang Septian Wulan bisa dihapus saja. Itu aku pick buat dapat. Oke. Ya. Yang pertama, Aksa Tri Ananda. Terus yang kedua, kita ini lagi. Oh, oke. Buat yang kedua dari Dwi Zulfa. Selamat. Oke, selamat untuk kedua partisipan, Aksa Triananda dan Bisulfa. Nanti untuk informasinya akan diberitahukan lebih lanjut, nanti bisa lewat WhatsApp maupun lewat email ya. Jadi nanti stay tune aja untuk infonya, dan untuk resipennya nanti bakal dikirim langsung ke saldo GoPay kalian. Oke, jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Bisa kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penutupan. Oke, saya di sini mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang udah hadir, untuk audien yang antusias banget untuk mengikuti jalannya acara pada pagi hari ini. Aku juga berterima kasih buat teman-teman panitia, untuk teman-teman core team dan juga leader DSC yang mendukung jalannya acara ini sehingga acara ini berjalan secara lancar. Kemudian selanjutnya itu saya pribadi yaitu sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun dari perbuatan selama acara ini berlangsung, dan juga saya meminta maaf sebagai bagian dari panitia Google DSC apabila dari kami sendiri masih terdapat ada kekurangan. Jadi selanjutnya sebelum kalian meninggalkan meeting room, saya ingatkan lagi kalian bisa mengisi link absensi yang sudah ada di chat, yang sudah tertera di chat. Jadi kurang lebih seperti itu saja. Kami pamit mohon undur diri. Wallahu muwaffiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, untuk tadi yang udah dapat ya, nanti langsung email ke sini aja, gdscmaliki@gmail.com. Bentar ya, yang udah dapat nanti langsung cantumin nama sama nomor saldo OVO atau GoPay-nya ya. Bentar, aku cek dulu. gdsc.maliki@gmail.com. Oke. Ini ya untuk ketiga nama tadi. Siapa tadi? Mungkin bisa diketik sama Mbak Febri. Siapa tadi ketiga nama? Ketiganya tadi Aksa Tri Ananda sama Dwi Zulfa sama Septian siapa tadi? Nah, Septian. Wah, Septian siapa tadi? Ya, ya itu sama Septian. Terima kasih kembali teman-teman. Langsung cantumin ini ya, nomor yang mau diisi dan keterangannya itu apa, yaitu OVO atau GoPay. Oke teman-teman, boleh dipersilakan untuk leave Zoom.